Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di kalau tadi teman-teman saya itu lebih ke persoalan hukum ya. Sekarang saya mau ngobrol tentang kesehariannya. Jadi terutama gini pertanyaan besarnya, gimana sih rasanya jadi anak seorang Alvin Lim? Sekarang saya bersama Kate. Panggilnya Kate aja ya? Iya. Iya, ini Kate, kamu tuh SMP atau SMA sih? SMA. SMA kelas 1 SMA. kelas 1 SMA, teman-teman. Kamu kaget nggak waktu papa kamu ditangkap itu? Kaget sih enggak, karena sudah tahu bakal ditangkap gitu ya? Iya, udah ada tanda-tandanya, karena emang banyak yang ngelaporin papa aku. Oknum-oknum yang ngelaporin emang banyak. Jadi udah nggak kaget sih, tapi ya gimana ya, kaget juga. Nggak kaget, cuman Nggak kaget, cuma kesel. Kesel. Deg-deg gitu. Oh, tetap deg-degan karena nggak biasa ya ngeliat ada polisi datang. Itu ke rumah tuh gimana? Itu sebenarnya dari dulu udah terbiasa. Emang banyak oknum-oknum yang seperti itu ya. Mengancam ya? Dari dulu, iya emang banyak. Kayak aku pernah didatengin puluhan dari kejaksaan ya. Langsung masuk aja, tiba-tiba buka pintu, mereka udah banyak, ada puluhan di mana-mana. Terus di rumah kamu? Iya, di rumahku, di dalam udah kayak gitu. Jadi emang banyak. Terus surat untuk penjemputan paksanya itu bukan dari 2022. Tahun lain. Tahun lain, iya. Baru dijemput hari itu. Iya, itu menunjukkan proses hukum memang kurang benar, nggak sesuai sama proses yang seharusnya. Kamu kan hitungannya masih remaja ya teman-teman. Jadi Kate ini remaja 1 SMA dan dia udah mengalami trauma psikologis. Didatengin rame-rame puluhan jaksa. Mereka kasar nggak? Enggak sih. Enggak, tapi tetap aja kamu kaget ya karena puluhan jaksa tiba-tiba masuk dan bawa surat penangkapan gitu kan? Aku ngira papi aku bakal ditahan pada saat itu. Oh, ternyata tidak. Iya, ternyata penjemputan doang. Ditahannya pas malam. Pas malamnya, tapi biasanya kayak gitu ya. Nah, Kate, secara umum apa sih, kan pasti kamu bangga dong with your bangga. daddy ya kan? You are proud of your daddy pasti kan. Secara umum kamu ngelihat your daddy itu apa sih? Sesuatu yang kamu banggakan tuh apa misalnya? Ya karena papa aku berani membela kebenaran walaupun emang banyak yang mencoba menghentikan dia. Papa aku nggak mau ngikutin arus hukum yang ada sekarang ini. Arus hukum yang ada kan duit semua kan. Apa-apa mau kasus mau dijadiin pidana butuh dana. Semuanya membutuhkan duit, membutuhkan kekuasaan untuk menegakkan keadilan. Aku bangga karena ngeliat papa aku itu nggak mau ngikutin arus yang begitu. Justru dia tetap sama prinsipnya gitu. Untuk membela masyarakat yang tertindas. Aku bangga. Dan kamu yakin bahwa sekarang papa kamu itu istilahnya dikriminalisasi? Yakin. Karena keberaniannya itu. Karena tadi ceritanya kan kasus KTP itu nggak pantas sebenarnya untuk ditahan kan, KTP palsu itu kan. Iya. Ya itu buktinya sebenarnya juga kurang. Buktinya udah kurang. Itu sebenarnya teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya yang bersama Wiwat dan mungkin nanti video-video yang lain akan diterangkan aspek hukumnya, tapi kita tidak akan bicara soal itu. Nah, sekarang teman-teman kita akan menggali lagi. Kamu tuh SMA-nya jurusannya apa? IPS. IPS. Iya. Dan kamu ingin jadi advokat pastinya. Iya. Jadi mungkin 20 tahun lagi kita akan menemukan advokat hebat, 10 tahun ya, nggak lama-lama ya, 10 tahun akan menemukan advokat hebat anaknya Alvin Lim, teman-teman, dan bisa aja dia bisa jadi jaksa agung. Kamu sebenarnya tahu nggak sih yang diperjuangkan papa? Kamu kan tadi itu bicara soal papa aku memperjuangkan kebenaran, kalau ada kasus pidana harus keluar uang dulu, kalau nggak polisi nggak mau kerja, jaksa nggak mau kerja dan sebagainya. Kamu tahu nggak sih hal-hal seperti itu sebenarnya bukan untuk konsumsi anak seusia kamu, tapi kamu udah tahu. Gimana? Kamu ngerasa pusing nggak ngelihat itu? Mendengar semua informasi itu? Enggak, karena aku nggak langsung ngedengar semuanya, tapi bits gitu. Jadi kan aku sering dengar papa aku telepon sama klien, meeting sama klien, aku kemana-mana diajak. Jadi informasi dikit muncul masuk ke aku dan aku nerima. Terus kalau aku nggak ngerti aku nanya, jadi aku bisa. Oke, kamu cerita kamu sering diajak sama papa kamu meeting sama klien. Nah, misalnya kliennya curhat bahwa dia dalam tanda kutip diperas oleh aparat, kamu denger dong? Dengar. Oh, oke. Ada yang pernah kamu ingat? Pernah apa ya? Aku kalau yang kliennya, bukan papaku. Iya, kliennya. Kalau kliennya itu pernah ada yang mintain tapi ini bukan oknum aparat penegak hukum. Ya, kita sebut oknum. Oknum, dia minta agar buat kalau mau kasusnya naik dimintain gitu. Uang. Ya, uang. How many? Do you know? Berapa ya? Nggak tahu sih, ada segepok gitu lah di segepok yang jelas di kotak di kertas coklat gitu. Kertas coklat yang jelas pasti nggak sedikit ya teman-teman. Segepok itu mungkin bisa buat beli rumah
Ya itu Gitu. kliennya. Kalau papa aku ya pernah diminta 500 juta sama oknum kejaksaan. Papa aku sendiri. Oh, papa kamu sendiri. Jadi Iya. kamu sendiri udah emang Sering. keluarga kamu mengalami ya. Iya. Kamu trauma nggak sih dengan seluruh kejadian yang dialami oleh keluargamu saat ini? Enggak, karena emang dari kecil hidup aku tuh udah dikelilingi sama oknum-oknum yang kotor. Kayak waktu aku SMP kelas 7 juga pernah ditanyain sama orang dari kepolisian kejaksaan, tapi nggak pakai seragam. Oh. Nanya, nama kamu siapa? Kit, papa kamu sehari ketemu kapan aja? Papa kamu kemana? Gini gitu, nanya-nanya gitu semua. Jadi emang karena oknum para penegak hukum yang kotor ini, aku jadi lama-lama udah terbiasa dengan bangsa yang seperti ini. Justru karena itu aku mau mengubah. Aku mau mendukung papa aku untuk merubah. Sekarang ya, Situasi despite of papa kamu, kita nggak mau kita singkirkan dulu papa kamu. Ini sekarang peran kamu ini, teman-teman kaum muda bisa lihat mencontohkan dari Kate. Kate, kamu kan ingin mengubah ya, ingin menegakkan hukum di negeri ini ya. Kamu udah ada step, misalnya kamu harus lulus SMA, kamu harus kuliah hukum, kamu harus iya. apa? Tahapannya, bayangan kamu. Tahapan Apakah aku. menjadi advokat, apakah menjadi jaksa atau apa? Aku mau jadi pengacara seperti papa aku pastinya dong. Ya aku pasti SMA. Ya. Aku mau dapet nilai-nilai bagus biar nanti kuliahnya juga bisa. Aku antara mau kuliah kata papa aku di Trisakti atau Oke, enggak, hukum. tapi aku mau UI, tapi Oke. UI jauh. Oke. Jadi aku masih mempertimbangkan mau di mana. Ya yang penting hukumnya bagus, aku bisa belajar. Tapi kalau menurut aku, kalau untuk belajar hukum lebih bagus sama papaku, karena papaku yang paling pintar, paling ngerti gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya kalau mau belajar tentang hukum gitu, papaku kan otodidak. Jadi aku sebenarnya lebih bermanfaat aku belajar sesuatu tuh sama papaku, tapi papaku kan sibuk. Jadi ya aku nanti pasti kuliah, terus nanti ya udah aku masuk hukum kalau udah umur 26 ya baru bisa dapat apa tuh pas ya. Oke. Gitu. Oke, tapi yang jelas kamu ingin jadi advokat adalah untuk keadilan, untuk penegakan hukum, equality before law dan sebagainya itu ya. Iya. Gitu kan? Iya. Artinya bukan untuk kerja, bukan untuk sekadar pengen jadi advokat biar dapat klien banyak dan sebagainya, enggak kan? Enggak, sekalian aku untuk meneruskan perjuangan papa aku. Oh, meneruskan perjuangannya. Ini ya teman-teman, ini yang kerennya ya. Berarti kamu ingin jadi advokat untuk meneruskan perjuangan papa kamu menegakkan kebenaran ya. Itu mungkin penutup dari diskusi kita pada sore hari ini, karena Kate akan ke tempat yang lain. Jadi Kate, tolong penutupnya yang itu tadi. Saya ingin meneruskan perjuangan papa saya gitu. Iya. Ngomongnya ke situ, Kate. Hah? Boleh kamu ajak teman-teman juga gitu. Apa? Ya itu tadi, kamu ingin jadi advokat gitu. Ya, aku ingin jadi advokat agar untuk meneruskan perjuangan papaku. Yang sekarang papaku juga ini belum berhenti ya prosesnya. Papaku walaupun ditahan dia masih tetap berjuang. Jadi ya aku juga akan mendukung papaku. Dan kamu akan menjadi advokat untuk meneruskan perjuangan papa kamu menegakkan kebenaran. Iya. Itu kata kuncinya teman-teman. Jadi jangan lupa terus tegakkan kebenaran dan lawan kezoliman. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.